Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TV channel Mandailing Natal. Seperti biasa, saya akan memberikan tutorial terhadap pengerjaan ataupun penguploadan bukti dukung di dalam PMM, yang mana sebelumnya kita sudah memperbaiki ataupun mengajukan RHK kepada atasan atau kepala sekolah. Di sini setelah kita lewati bahwasanya di PMM itu sebelumnya kita sudah mengerjakan RHK. Sebelumnya kita login dulu terhadap PMM. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut terhadap yang akan kita kerjakan untuk penguploadan bukti dukung di dalam RHK tadi, jangan lupa kepada Bapak dan Ibu untuk subscribe, like, dan komen di channel Mandailing Natal. Sebelumnya, masih ingat Bapak dan Ibu semua bahwasanya logo-logo inilah yang hari itu yang menjadi sebuah pelajaran yang sangat sulit bagi kita, karena kita sama sekali belum pernah mengetahuinya. Dan alhamdulillah, setelah kita mengetahui tentang PMM tersebut, kita sudah bisa mengisi tentang RHK ataupun kerja lanjut kita sebagai guru. Dan tidak lupa kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk masuk terhadap penguploadan bukti dukung yang telah kita persiapkan sebelumnya. Sewaktu kita menentukan RHK, Bapak dan Ibu tidak lupa memilih indikator-indikator yang telah kita pilih. Oke Bapak Ibu, kita lihat sebagai contohnya. Di sini Bapak dan Ibu telah menentukan indikator-indikator yang tepat terhadap Bapak dan Ibu. Di sini ada 8 pilihan indikator praktik kinerja guru. Yang pertama, keteraturan suasana kelas. Yang kedua, penerapan disiplin positif. Yang ketiga, umpan balik konstruktif. Yang keempat, perhatian dan kepedulian. Selanjutnya, ekspektasi pada peserta didik. Kemudian aktivitas interaktif. Selanjutnya instruksi yang adaptif. Kemudian instruksi pembelajaran. Yang mana 8 indikator ini yang Bapak Ibu telah pilih itu sama saja nantinya terhadap pengisian bukti dukung. Dan berkebetulan saya memilih indikator umpan balik konstruktif. Tapi Bapak dan Ibu jangan bingung bahwasanya saya memilih umpan balik konstruktif ini nanti sama halnya bukti dukung yang Bapak Ibu persiapkan, dan sama nantinya cara penguploadan bukti dukung tersebut. Dan di berbagai kalangan sebagai guru banyak yang memilih keteraturan kelas, keteraturan suasana kelas, tidak masalah. Kemudian penerapan disiplin positif dan selanjutnya. Dan berketepatan saya itu memilih umpan balik konstruktif. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjut.
masuk terhadap pengelolaan kinerja. Nah, Bapak Ibu jangan bingung kalau tampilannya seperti ini. Mana kira-kira yang mau akan dipilih, mana yang akan diklik. Ya Bapak Ibu ya, jangan bingung. Sebelum bingung, ada baiknya kita belajar dulu. Saya terangkan sedikit Bapak dan Ibu ya. Di Januari kemarin kita sudah menentukan untuk penetapan RHK yang akan kita ajukan kepada atasan ataupun kepala sekolah instansi kita masing-masing. Kemudian tahap awalan keduanya di bulan Februari sampai Juni. Nah, di Februari awal kita itu mempersiapkan praktik kinerja. Jadi di sini Bapak dan Ibu yang kita persiapkan itu ada beberapa banyak hal, yaitu bukti-bukti yang akan menjadi bahan kita untuk tampil di depan peserta didik. Apakah kira-kira yang akan kita persiapkan? Yang pertama, untuk kelas 10 setingkatan SMA sederajat maupun aliyah maupun SMK maupun SMA, yaitu di kelas 10-nya adalah bahan ajar. Kemudian untuk kelas 11 dan kelas 12 adalah RPP. Ya Bapak Ibu ya. Setelah kita persiapkan bahan ajar dan RPP, dan berkebetulan saya itu memilih kelas 10. Nah, sebelumnya Bapak Ibu jangan bingung. Kita harus menentukan folder yang kita susun agar kita nanti tidak kebingungan untuk mencari terhadap berkas observasi di PMM. Ya Bapak Ibu ya, buat jadi satu folder. Jadi saya di sini membuatnya dalam folder agar saya nanti tidak kewalahan. Jadi di sini Bapak Ibu harus mempersiapkan RPP ataupun modul ajar. Karena saya memilih kelas 10, jadi saya menentukan modul ajar. Modul ajar yang saya pilih adalah mengenai tentang sepak bola. Ya Bapak Ibu ya. Coba kita buka Bapak Ibu.
Nah, oke, Bapak Ibu. Ini salah satu contoh modul ajar yang saya pilih, yaitu judul modulnya adalah sepak bola. Saya akan membawakannya di kelas 10. Ya Bapak Ibu ya. Jadi yang jadi sangat perhatian kepada Bapak dan Ibu, yaitu memasukkan dengan apa yang telah kita pilih terhadap rubrik observasi, Bapak Ibu ya. Jangan lupa rubrik observasi. Jadi di sini Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk di sini Bapak dan Ibu, ada beberapa rubrik sebelumnya yang hari itu kita lihat. Ada contoh beberapa rubrik. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita masuk di sini, kita ganti dulu gurunya ini sebagai pegawai. Bapak Ibu ya, sebagai pegawai. Nah, ini dia. Disinilah nanti Bapak dan Ibu kita untuk mengupload sebuah bukti dukung tersebut. Nah, langkah yang pertama Bapak dan Ibu, setelah kita mempersiapkan modul ajar dan RPP, kita cek dulu langkah observasinya Bapak Ibu ya. Nah, inilah dia Bapak dan Ibu langkah observasi atau cek rubrik observasi. Ini adalah rubrik observasi. Di rubrik observasi ini Bapak dan Ibu ada target perilaku 3 yang sudah ditentukan. Guru memberikan umpan balik spesifik dan berorientasi tujuan. Kemudian yang kedua, guru memberikan umpan balik yang fokus pada proses atau usaha peserta didik. Yang ketiga, guru menunjukkan kesediaan mendiskusikan umpan balik dengan peserta didik. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita harus memilih salah satu yang tepat. Ini salah satu yang tepat yang akan kita masukkan nanti ke proses modul ajar kita atau RPP kita. Nah, Bapak Ibu, jangan ragu. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang cara peletakan terhadap target perilaku yang akan kita cantumkan di dalam RPP tersebut. Nah, sini ya Bapak Ibu ya. Saya contohkan. Sebelum kita memulai proses pembelajaran Bapak dan Ibu, ini terhadap modul ajar dulu, itu sama halnya dengan RPP Bapak Ibu ya, sama dengan halnya dengan RPP. Di sini Bapak Ibu, kegiatan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan ini Bapak dan Ibu, biar yang tidak bingung Bapak Ibu ya, ini sudah saya masukkan ke file Microsoft Word. Ini dia Bapak Ibu ya. Ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, guru memberikan umpan balik spesifik dan berorientasi tujuan. Udah. Kita memilih salah satu ataupun dua yang nantinya ini bisa kita letakkan di dalam modul ajar kita Bapak Ibu ya. Sini contohnya di kegiatan pendahuluan. Kita lihat di kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru orientasi apersepsi, motivasi, pemberian acuan. Kemudian pemahaman bermakna.
Setelah itu Bapak dan Ibu, jangan lupa ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu ya, pertanyaan pemantik. Jadi di sini Bapak dan Ibu, peletakan terhadap rubrik observasi itu kita lihat Bapak dan Ibu ya. Di sini kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini ada beberapa aspek yang akan kita berikan literasinya terhadap peserta didik. Yang pertama kegiatan literasi, kemudian critical thinking atau berpikir kritis, kemudian kegiatan literasi di bagian pendataan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di kegiatan literasi ini kita melihat apakah ada kira-kira yang cocok di antara rubrik ini yang akan kita masukkan. Misal, saya telah memberikan tulisan tebal. Ini ya Bapak Ibu ya. Tulisan tebal inilah yang saya pilih untuk saya masukkan ke dalam RPP saya ataupun modul ajar saya. Contoh misalnya Bapak dan Ibu, kita lihat kembali ke modul ajar. Di sini di bagian data, kegiatan literasi, collection atau pengumpulan data. Di sini dia Bapak Ibu. Guru menghubungkan umpan balik dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Di sini kan Bapak dan Ibu ada pengumpulan data. Pengumpulan datanya di mana Bapak Ibu? Ada umpan balik dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Nah, hendak dicapai ini apa dia fokusnya Bapak dan Ibu? Berarti perlu kita mempertimbangkan atau pengumpulan data. Sampai di manakah kemampuan terhadap proses pembelajaran yang diterima oleh peserta didik kita. Kita lihat Bapak Ibu ya. Jangan lupa yang ini, guru menghubungkan umpan balik dengan tujuan pembelajaran. Kita lihat ke rubrik observasi. Guru menghubungkan umpan balik dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Inilah dia Bapak dan Ibu yang saya masukkan ke dalam modul ajar saya. Ini dia. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran, di sini saya memasukkan lagi di collaboration atau kerjasama. Di kerjasama ini saya masukkan guru membantu peserta didik melakukan refleksi terhadap usaha yang telah dilakukannya. Berarti ada sebuah pertolongan, guru bekerja sama dengan siswa. Guru membantu, berarti kerjasama. Kita lihat di rubrik observasinya, guru membantu peserta didik. Ini dia Bapak dan Ibu ya. Guru membantu peserta didik melakukan refleksi terhadap usaha yang telah dilakukannya. Itulah yang saya pilih dan saya masukkan ke dalam modul ajar. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu, kenapa tidak berurutan? Nah, itu dia pertanyaannya Bapak Ibu ya. Kenapa tidak berurutan? Di sini tadi nomor 1, sementara ini nomor 2. Yang nomor 3-nya juga ditebalkan, yang nomor 1-nya juga ditebalkan. Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak dan Ibu jangan bingung. Kita sesuaikan penempatan rubrik observasi ini, sesuaikan
penempatannya, dan kegunaannya ke dalam modul ajar ataupun RPP yang kita buat Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, di bagian collaboration atau kerjasama dan critical thinking atau berpikir kritis, yaitu guru membuka komunikasi untuk pertanyaan dan klarifikasi lebih lanjut. Kita lihat Bu ke dalam rubriknya Bapak dan Ibu, kita lihat ke dalam rubriknya apakah ada di sini kira-kira Bapak dan Ibu. Lihat Bapak dan Ibu ya, ini guru membuka komunikasi untuk pertanyaan dan klarifikasi lebih lanjut. Kita lihat guru membuka komunikasi untuk pertanyaan dan klarifikasi lebih lanjut. Ini dia Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu boleh memilih satu, boleh memilih dua, dan boleh memilih tiganya. Tergantung Bapak dan Ibu posisi manakah yang tepat di dalam modul ajar dan RPP tersebut. Oke Bapak Ibu, kita lanjut terhadap pembahasannya di dalam PMM. Jadi di sini Bapak dan Ibu, sebelumnya di pelaksanaan observasi tersebut adalah kepala sekolah. Itu sudah masuk di bulan 2. Jadi itulah persiapan yang sudah kita siapkan modul ajar dan RPP dan perangkat-perangkat pendukung lainnya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu, di bulan 2 kemarin kita atau kepala sekolah ataupun atasan kita sudah memberikan jadwal observasi terhadap guru mapel masing-masing, dan sudah ditentukan dan sudah diajukan oleh guru kepada atasannya waktu dan jam yang tertera di dalam roster. Itulah yang diajukan kepada atasan, dan kemudian atasan telah menyetujui dan memberikan observasi terhadap guru mapel. Setelah itu Bapak dan Ibu, bersamaanlah antara guru mapel dengan kepala sekolah di dalam kelas. Kepala sekolah memantau guru mapel pada saat proses pembelajaran, apakah sesuai dengan modul ajar ataupun RPP-nya ya Bapak Ibu ya. Kemudian kepala sekolah juga mengisi ada sebuah isian yang terkait terhadap guru mapel. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, atasan ataupun kepala sekolah setelah selesainya proses observasi yang dilaksanakan, kemudian kepala sekolah dan guru mapel untuk mengadakan refleksi tentang perbaikan ke depannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya setelah selesai Bapak dan Ibu disetujui, barulah kita sebagai guru mapel mempersiapkan bukti-bukti dukung yang akan kita upload ke dalam PMM tersebut. Kita lihat di sini Bapak dan Ibu, menunggu atasan melakukan observasi sudah Bapak dan Ibu ya. Sudah diobservasi. Inilah pada saat itu saya diobservasi pada tanggal 6 Maret 2024, jenjang SMK kelas 10, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Inilah rubrik observasi. Kemudian target perilaku pilihan guru, inilah dia Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya
persiapan dengan matang dan semangat. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita kembali dari rincian observasi, kita masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu pengembangan kompetensi. Ini dia, pengembangan kompetensi. Di pengembangan kompetensi ini Bapak dan Ibu, kita mundur sedikit ke belakang. Kita mengingat kembali terhadap RHK yang telah kita pilih pada saat pengajuan. Bapak Ibu ya. Ini saya memilih RHK saya pada saat itu ada beberapa 4 poin. Poin yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah, yang poinnya 6. Statusnya belum dikumpulkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian poin kedua, ini dia, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. 16 poin belum juga saya kumpulkan. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Kemudian yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagai praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Jadi di sini Bapak Ibu kita berbeda. Bedanya di mana Bapak Ibu ya? Kita berbeda memilih RHK masing-masing ya Bapak Ibu ya. Tapi yang intinya cara melengkapi bukti dukung tersebut ada di sini. Lihat Bapak dan Ibu ya, ada di sini. Ini bisa diklik contoh. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah ataupun pengawas. Jadi di sini Bapak dan Ibu, kita sudah mempersiapkan bahan-bahan yang telah kita sediakan sebelumnya. Dan kita telah membuat di dalam satu folder ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita kembali dulu. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu, itulah gunanya kita membuat sebuah folder, yang mana foldernya itu gunanya Bapak dan Ibu, kita mengumpulkan sebuah bukti-bukti dukung yang akan kita upload nantinya ke PMM. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Pertama sekali kita buka dulu, ini dia Bapak Ibu ya, kotak kuning seperti ini. Coba Bapak Ibu lihat. Setelah kita buka seperti ini, ada tulisan new dan ada folder. Kita klik Bapak Ibu ya, ada folder. Oke. Maka membentuklah seperti ini. Kita tulis saja di sini Bapak Ibu ya. Kita tulis di sini folder bukti dukung PMM. Itu saja Bapak Ibu ya. Jadi disinilah nanti Bapak Ibu kita akan simpan semua bukti-bukti dukung yang akan kita upload di dalam PMM. Contoh Bapak Ibu ya. Ini misalnya, saya hapus dulu Bapak Ibu ya. Oke, kita hapus. Bayangkan saja kalau itu sudah saya buka, ini misalnya Bapak Ibu ya. Ini misalnya Bapak Ibu. Jadi berkas observasi praktik kinerja, ini ya. Inilah isinya kalau sudah kita isi Bapak Ibu ya. Jadi di sini
Bapak dan Ibu, saya akan memasukkan bukti dukung yang nomor 4 dulu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagai praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Oke Bapak Ibu, kita kumpulkan. Oke, kita klik. Kemudian Bapak dan Ibu, kita persiapkan berkas yang akan kita masukkan ke dalam PMM tersebut Bapak Ibu ya. Nah, contoh misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ini dia sertifikatnya. Coba kita klik Bapak dan Ibu ya. Ini salah satu sertifikatnya Bapak dan Ibu. Sertifikat inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam unggah dokumen ini Bapak Ibu ya. Oke, kita balik kembali Bapak dan Ibu agar kita sama-sama paham. Oke, ini kita kembalikan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita lihat kumpulkan, kemudian unggah. Nah, yang mau kita unggah itu apa Bapak Ibu ya? Unggah dari laptop, komputer, dokumen dengan format PDF. Jadi sudah kita PDF kan Bapak dan Ibu ya, sudah kita PDF kan. Nah, disinilah nanti kita unggah dokumennya ya Bapak Ibu ya. Coba kita klik. Jadi yang di bawah ini apa Bapak Ibu? Ambil dari bukti karya Anda yang memiliki format dokumen PDF. Ketika nanti kita sudah mengunggah ini, apa misalnya kita berkeinginan untuk medianya, kita mengambilnya dari sini Bapak Ibu. Bisa kita ambil dari sini Bapak Ibu ya. Oke, kita unggah dulu. Unggah dokumen. Jadi pas kita unggah dokumen Bapak dan Ibu, kita diarahkannya ke yang tadi. Unggah dokumen, kemudian kita diarahkannya ke sini. Carilah folder yang sudah kita sediakan Bapak Ibu ya. Saya menyediakan ini PMM Merdeka Mengajar. Nah, inilah bukti dukung sertifikat yang akan saya kumpulkan Bapak Ibu. Nah, kemudian jangan lupa ini sudah filenya PDF ya. Kita open. Lihat open. Oke. Nah, dan sudah terkumpul. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kita jangan kumpulkan dulu ya Bapak Ibu ya. Kenapa belum dikumpulkan dulu? Karena kita masih mengisi satu, sementara yang mau kita isi itu banyak Bapak Ibu ya. Kita simpan dulu ke draft. Gunanya nanti kita simpan ke draft supaya nantinya kita itu bisa langsung menyimpannya untuk melanjutkannya ke terakhir. Ataupun kalau misalnya salah, kita itu bisa untuk mengedit kembali Bapak Ibu ya. Contoh misalnya kita mengedit kembali nantinya kalau misalnya tidak pas. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, nomor 1, 2, 3, dan 4 selanjutnya itu kalau mau mengumpulkan berkas-berkas bukti dukungnya itu jangan lupa dari kumpulkan. Dan kepada Bapak dan Ibu yang belum like dan subscribe di channel Mandeling Natal, silakan di like dulu, di subscribe, kemudian disukai. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya jangan lupa kirimkan lewat komentar. Dan cantumkan Bapak Ibu nomor WA-nya di dalam kolom komentar tersebut agar nantinya saya bisa menghubungi Bapak dan Ibu ketika ada pertanyaan melalui WA ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.